Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku memiliki kepercayaan diri kakak tertua, lagi pula kakak senior kedua, dan Dong-er akan ikut denganku ketika saatnya tiba. Bahkan jika aku tidak mempertimbangkan hidupku, aku masih harus mempertimbangkan hidup mereka, bukan? Bibi menatap Yu Hao dengan ekspresi terkejut. Dari mana kepercayaan dirimu ini berasal, adik junior? Yu Hao menjawab, kakak tertua, aku menyebutkan hal-hal yang aku lakukan ketika aku menceritakan peristiwa kemarin kepadamu karena aku tidak ingin menyembunyikan ini darimu. Aku memperoleh kemampuan yang sangat unik melalui pertemuan yang ajaib. Itu bisa dianggap sebagai jiwa bela diri ketigaku dalam arti tertentu, dan itu telah memberikan kemampuan khusus tertentu padaku juga. Kemampuan khusus ini bukan milik dunia kita, itulah sebabnya aku memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dengan hidup-hidup setiap kali aku dalam bahaya. Aku memang berniat mengambil resiko ketika aku melakukan penyamaran sebelum kemarin. Tetapi setelah menggabungkan kemampuan unik ini tadi malam, aku tidak berpikir bahwa aku benar-benar mengambil resiko lagi. Dong-er, jika kamu terlalu khawatir, aku bahkan bisa membawamu bersamaku ketika aku menyamar. Wang Dong-er merasa sedikit ingin tahu ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tahu bahwa Yu Hao tidak akan pernah bermain-main dengan hidupnya, yang berarti bahwa dia harus sangat percaya diri jika dia bisa membuat usaha keras itu terdengar tanpa resiko. Kamu berjanji padaku tadi malam, alis Wang Dong-er yang indah dirajut saat dia menatap Yu Hao dengan mata geram. Yu Hao menggenggam tangannya dan berkata, dengarkan aku Dong-er. Aku ingin menyamar, tidak hanya untuk menyelidiki kultus roh suci, tetapi juga untuk menemukan cara untuk menyelamatkan Guru Shoya. Tidak ada seorang pun selain aku yang lebih cocok untuk pekerjaan ini di antara dari kita. Dan itu karena aku satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyamar di kultus roh suci. Hanya aku yang memiliki keyakinan mutlak dalam meyakinkan mereka bahwa aku adalah mas roh jahat untuk keamanan. Bagaimana dengan ini? Aku ingin kalian melihat sesuatu. Aura suram dan dingin tiba-tiba meletus dari tubuh Yu Hao, diikuti oleh cincin jiwa abu-abu aneh yang bangkit dari kakinya di saat berikutnya. Ini adalah pertama kalinya Baby melihat Yu Hao menggunakan penujuman. Jadi dia memperhatikan dengan mata terbelalak ketika dia merasakan gelombang kekuatan jiwa Yu Hao. Mata Yu Hao menjadi abu-abu pudar dan dia menunjuk dengan jari telunjuk kanannya saat dia menggambar sesuatu di udara. Heksagram abu-abu yang aneh muncul dan bersinar. Cahaya abu-abu bersinar darinya sesaat sebelum menyentuh tanah, setelah itu menghabiskan seluruh tubuh Yu Hao dan dia menghilang ke udara tipis. Bahkan kursi rodanya juga menghilang. Wang Dong-er sedekat mungkin dengan Yu Hao dan dia juga sangat akrab dengan kemampuannya. Dia bisa segera mengatakan bahwa Yu Hao tidak menggunakan imitasinya atau apapun untuk menjadikannya tidak terlihat. Dia benar-benar menghilang secara nyata. Aura cahaya lebat naik dari tubuh Wang Dong-er saat sayap Dewi kupu-kupu cahayanya membentang dari punggungnya. Dia mengepakkan sayapnya dengan lembut dan kekuatan jiwa tipe cahaya segera menyebar ke setiap sudut ruangan. Dia tidak menemukan apa-apa sama sekali. Yu Hao benar-benar tidak lagi ada di dalam ruangan ini. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini teleportasi? Yu Hao memang memiliki kemampuan itu, tetapi itu adalah salah satu kemampuan tulang rohnya, bukan penujuman. Tepat ketika Bebe dan Wang Dong-er mulai merasa lebih tercengang, heksagram abu-abu muncul kembali di bawah tanah di tempat yang sama. Cahaya abu-abu melonjak ke udara pada saat berikutnya dan Yu Hao muncul kembali di hadapan mereka berdua di tengah-tengah cahaya abu-abu. Bebe dan Wang Dong bertukar pandang. Kedua tatapan mereka penuh kekaguman dan keheranan.
BB adalah yang pertama berseru. Kemampuan seperti apa ini? Yu Hao tersenyum dan menjawab, kemampuan ini sedikit mistis, tetapi kamu dapat menganggapnya sebagai sesuatu yang ditinggalkan guru dunia lainku untukku. Kakak tertua, apakah kamu ingat pertama kali aku bertemu denganmu dan guru Soya? Aku telah berkelana ke dalam hutan Stardo sendirian dan ketika kalian menemukanku, aku tidak sadarkan diri. Aku tidak yakin apakah kamu ingat itu, tetapi awan gelap menggantung di atas hutan Stardo setelah waktu itu dan kehadiran spiritual yang kuat melintas di hutan. Yu Hao bisa tahu dari mata BB bahwa dia berpikir keras. BB mengangguk setelah beberapa saat dan berkata, aku ingat sesuatu seperti itu terjadi. Kami segera mengikutimu ketika kami menyadari bahwa kamu sedang menuju hutan Stardo. Tetapi kamu sudah tidak sadarkan diri ketika kami menemukanmu. Yu Hao mengangguk, ya, aku sudah pingsan saat itu, tetapi sebelum aku pingsan, seseorang memasuki pikiranku. Orang itu adalah guru yang aku bicarakan, orang dari dunia lain. Aku masih tidak yakin bahkan sampai sekarang dari mana guruku berasal. Dan yang aku tahu adalah dia sangatlah kuat. Dia memberitahuku bahwa kekuatannya hampir seperti dewa, tetapi rohnya hancur karena suatu alasan. Dan hanya seutas akal ilahinya yang tiba di dunia kita. Dia memberikan kemampuan yang disebut sebagai penujuman kepadaku. Di rumah Dong Er, beberapa waktu kemudian, energi di dalam tubuhku tiba-tiba terpicu. Guruku membakar sisa-sisa terakhir dari perasaan ilahinya untuk menyelamatkanku. Dan ia sekarang pergi selamanya, namun dialah yang menciptakan roh yang kalian lihat. Dan dialah yang menunjukkan padaku bagaimana menandatangani fakta dengan rohku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa berinovasi dan menemukan itu sendirian? BB memiliki ekspresi wahyu di wajahnya. Oh, jadi itulah kisah mistis di balik segalanya. Tidak heran, aku selalu merasa seolah-olah kamu memiliki rahasia yang dalam dan gelap. Jadi, itulah yang terjadi. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan ini adalah sesuatu yang gurumu tinggalkan untukmu? Yu Hao menjawab. Dia berkata bahwa sebenarnya ada banyak pesawat di dunia ini. Setiap pesawat adalah dunia sendiri dan beberapa ruang waktu yang sama dengan kita, sementara yang lain tidak. Guru menggunakan kemampuannya sendiri yang kuat untuk menciptakan dunia yang relatif lebih kecil yang ia sebut sebagai demi-plane. Sebelum ini, aku menggunakan kunci spasial yang telah ditinggalkannya untuk memasuki demi-plane yang telah dia buka. Itu bukan teleportasi, karena aku benar-benar meninggalkan dunia ini. Ini juga berarti bahwa aku dapat bersembunyi di dalam dunia kecilnya setiap kali aku dalam bahaya. Dan aku bahkan mungkin bisa membawa beberapa orang ke dalam dunia itu. Dunia itu adalah dunia yang sangat sempit dan sederhana, tetapi sangat aman. Ini adalah pertama kalinya Wang Dong'er atau BB mendengar sesuatu seperti ini dan mereka takjub. Mereka hampir merasa mustahil untuk menerima bahwa ada sesuatu yang begitu mistis dan fanatik di dunia ini. Bahwa pesawat lain benar-benar ada dan orang-orang dapat memasuki pesawat itu dengan menggunakan metode tertentu. Wang Dong'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Hao, apakah itu berarti bahwa kakak tertua dan aku bisa masuk ke dunia kecil yang kamu bicarakan? Yu Hao mengangguk dan berkata, tapi kalian harus siap secara mental. Demi-plane yang dibuat oleh guruku memiliki aturannya sendiri dan dia mengklaimnya sebagai salah satu dari demi-plane yang paling lengkap. Semua yang ada di dalam adalah momok guruku dan mereka telah dipelihara di dalamnya selama ribuan tahun. Bahkan dia tidak tahu menjadi seberapa kuat mereka. Dan ada beberapa banyak dari mereka. Dunia ini sangat gelap dan menakutkan, dan itu tidak bisa dianggap sebagai benar-benar aman. Wang Dong'er berseru, bawa aku ke dalam untuk melihatnya. Wang Dong'er sangat ingin mencobanya. Yu Hao tahu bahwa dia harus membuktikan kepada mereka bahwa dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya.
Dia mengangguk dan berkata, "Berdiri di sampingku. Biarkan aku mencoba." Wang Dong'er dan Bebe ke samping kursi rodanya. Yu Hao mengangkat tangannya dan mulai menggambar heksagram abu-abu sekali lagi. Begitu mereka cukup dekat dengannya, baik Bebe dan Wang Dong'er bisa merasakan aura dingin dan seram yang membuat rambut mereka berdiri ketika Yu Hao melepaskan jiwa bela diri ketiganya. Itu adalah aura yang dipenuhi dengan kesunyian yang mematikan. Sensasi Bebe adalah yang terdalam karena ia telah berinteraksi secara intim dengan aura kematian dan kegelapan dalam beberapa hari terakhir. Dia berpikir dalam hati, kemampuan adik kecil ini sebenarnya sangat mirip dengan seorang mastroh jahat. Heksagram yang digambar Yu Hao kali ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Cahaya kelabu meledak saat heksagram raksasa itu perlahan-lahan turun. Mereka bertiga sepenuhnya diselimuti ketika cahaya abu-abu yang intens bangkit sekali lagi. Cahaya kelabu berkedip dan mereka menghilang ke udara tipis. Wang Dong'er dan Bebe merasakan gelombang pusing yang hebat dan segala sesuatu di sekitar mereka tampak berputar seolah-olah akan hancur berantakan. Tepat pada saat ini, aliran udara dingin es mengalir dari Yu Hao dan melindungi mereka, memisahkan mereka dari sensasi yang menyiksa ini. Proses ini lama. Mereka tiba-tiba merasakan tubuh mereka rileks ketika tiba di suatu tempat di dunia lain. Wang Dong'er dan Bebe kembali sadar dan melihat bahwa mereka dilindungi oleh garis abu-abu yang berasal dari tubuh Yu Hao. Yu Hao mengusir udara kelabu dan angin dingin bertiup ke arah mereka. Wang Dong'er menggigil kedinginan dan baru kemudian dia melihat dunia di sekelilingnya. Ini kedua kalinya Yu Hao berada di dalam dunia kecil ini dan dia sama penasarannya seperti Wang Dong'er dan Bebe. Pencahayaan redup di dunia ini. Ada matahari yang tampak aneh melayang di langit di atas. Seluruhnya hitam dan bersinar dengan cahaya ungu yang berbahaya. Ya, cahaya itu ungu. Cahaya ungu ini tidak terlalu kuat dan merupakan alasan mengapa begitu gelap dan remang-remang di dalam Demiplane ini. Bentang alamnya tidak rata dan tidak ada satu tanaman pun yang dapat terlihat meskipun mereka memandang ke kejauhan. Tanahnya hitam dan tampak seolah-olah dilukis dengan tinta hitam sementara aura dingin melonjak dari segala arah. Ada beberapa bukit di depan mereka dan tidak ada lagi yang bisa dilihat selain itu. Ada pintu besar di belakang mereka. Mereka sepertinya memasuki dunia ini melalui pintu ini. Ini apakah ini benar-benar dunia lain? Wang Dong'er bertanya tercengang. Yu Hao menjawab, "Menurut guruku, ini tidak dianggap sebagai dunia, namun tempat ini hanya memiliki beberapa tanah, tetapi tidak memiliki langit. Dunia kita adalah sebuah planet dan memiliki rantai biologis yang lengkap. Kita akan memasuki dunia tanpa batas selama kita maju ke langit. Tetapi tempat ini jauh dari dunia kita. Hanya ada makhluk mayat hidup di tempat ini. Selanjutnya, dunia ini memiliki batasan-batasannya dan batasan-batasannya ditentukan oleh kegelapan dan ketiadaan. Makhluk apapun di dunia ini akan dikonsumsi oleh kegelapan dan ketiadaan itu jika mereka masuk ke dalamnya. Aku telah berhasil membawa kita ke sini dengan kunci spasial yang ditinggalkan guru untukku, dan itu mengacu pada pintu besar di belakang kita. Kita hanya bisa kembali ke dunia kita sendiri melalui pintu ini." Bebe bertanya, "Bagaimana jika makhluk mayat hidup di dunia ini menggunakan kunci spasial itu?" Yu Hao menjawab tanpa ragu, "Mereka akan memasuki dunia kita. Demiplane mayat hidup yang diciptakan oleh guruku ini dibuat untuk nyaman baginya memanggil makhluk mayat hidup. Aku akan menggunakan metode lain untuk menjelaskannya, dan kemudian kalian akan tahu betapa kuatnya guruku ketika dia masih hidup. Nama lengkap guruku adalah Hukum Ilahi Penujuman, ahli nujum bencana Yilai Kese. Dasar pemikirannya untuk menciptakan Demiplane mayat hidup ini
adalah untuk menyelidiki cabang ilmu penujuman tertentu. Menurut bahasa yang kita ucapkan di benua Dolo, dia ingin meneliti keterampilan jiwa. Dia menciptakan tempat ini sehingga dia bisa menyempurnakan penujumannya. Setelah ribuan tahun memelihara, ada banyak makhluk mayat hidup yang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. BB dan Wang Dong'er tidak benar-benar mengerti ketika Yu Hao mengoceh tentang sihir dan sihir, tetapi lebih mudah untuk difahami ketika Yu Hao berbicara tentang keterampilan jiwa. Satu orang dapat menciptakan seluruh dunia, meskipun itu adalah demi plan yang tidak lengkap. Prestasi ini cukup menakutkan. Seberapa dahsyat sihirnya? Yu Hao menatap tatapan takut di wajah mereka dan matanya mengalir dengan tatapan merenung. Kalian tidak perlu takut, Dong'er, kakak tertua. Penujuman sangat kuat dan terutama saat itu dipraktekkan pada tingkat di mana guruku berada. Dia adalah seorang setengah dewa dan penujuman pada tingkat itu menjadi sangat kuat sehingga hampir tidak mungkin untuk percaya dengan apapun yang dikeluarkannya. Namun guruku menyebutkan bahwa tidak peduli seberapa kuat ahli nujum, mereka harus menggunakan energi kehidupan mereka sendiri untuk berlatih penujuman. Guruku menggunakan beberapa sihir atau ritual sihir khusus untuk mengubah dirinya menjadi setengah manusia dan setengah mayat saat itu. Tetapi tubuhnya secara bertahap menurun dan layu. Setelah menggunakan beberapa mantra yang sangat kuat, ia mengatakan kepadaku bahwa kemampuan yang dia berikan kepadaku hanyalah sebagian dari kemampuannya sendiri. Meskipun begitu, kemampuan itu cukup berguna untuk seumur hidup. Wang Dong'er berkata, bisakah kita berjalan sedikit lebih jauh untuk melihat-lihat Yu Hao? Tentu saja kita bisa, tetapi kita harus hati-hati. Kita dapat bertemu mayat hidup kapan saja di tempat ini. Dia mendorong kursi rodanya sendiri saat berbicara. Dia menghadap pintu besar di belakangnya dan meneriakkan sesuatu di bawah nafas sebelum pintu besar itu berubah menjadi garis abu-abu dan memasuki telapak tangannya. Jangan pernah bergerak lebih dari 20 langkah dariku, karena aku bisa menjaga kalian dalam kisaran itu. Ini terutama terjadi pada Dong'er, karena kemampuan tipe cahayamu akan sangat lemah di tempat ini, karena elemen cahaya tidak ada di pesawat ruang angkasa ini. Wang Dong'er tertegun sejenak dan buru-buru melepaskan jiwa bela dirinya. Memang ketika cincin jiwanya naik satu demi satu dari kakinya, sayap Dewi kupu-kupu cahaya yang memanjang dari punggungnya berubah warna seluruhnya biru. Selain itu, redup dan tanpa cahaya, dan bintik-bintik emas yang seharusnya ada di permukaannya menjadi pola kuning pucat. Wang Dong'er jelas bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya dikonsumsi pada tingkat yang mengerikan lebih besar setelah ia melepaskan jiwa bela dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwanya sendiri untuk menggunakan keterampilan jiwanya, dan dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan apapun dari unsur cahaya di udara. Tanpa elemen cahaya, tidak mungkin dia bisa meregenerasi apa yang dia keluarkan. Ini luar biasa, itu benar. Bebe melepaskan jiwa bela dirinya juga, tetapi situasinya jauh lebih baik daripada situasi Wang Dong'er. 6 cincin jiwa bangkit dari tanah saat kilat beredar di sekitar tubuhnya. Sisik halus menutupi lengan kanannya dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Bebe berkata, aku tidak merasa berbeda di tempat ini dibandingkan dengan dunia kita sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa udara tampak bergetar seolah-olah itu terganggu oleh kilatku. Yu Hao mengangguk dan menjawab, itu sangat normal. Dari perspektif unsur, cahaya dan kilat umumnya merupakan senjata yang baik terhadap makhluk mayat hidup. Namun tempat ini tidak memiliki elemen cahaya, jadi makhluk mayat hidup ini akan menjadi kuat secara tidak wajar. Karena itu, kamu akan memiliki kemampuan bertarung yang baik untuk melawan makhluk mayat hidup di tempat ini, kakak tertua. Yu Hao mengisyaratkan Wang Dong'er untuk terus mendorong kursi rodanya. Saat dia berbicara, mereka dengan cepat menuju ke bukit terdekat. Tanahnya sangat rata dan halus di dunia ini. Lebih tepatnya, tempat ini sama sekali tidak seperti dunia nyata karena tidak ada tanaman sama sekali.
Mereka segera melihat sesuatu yang membuat kulit mereka merinding ketika mencapai puncak bukit. Banyak sekali kerangka putih memalingkan kepala mereka pada saat yang hampir bersamaan. Mata mereka berkedip-kedip dengan api spiritual merah terang. Dan setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Pemandangan yang benar-benar mencengangkan. Wang Dong'er tanpa sadar tersentak kaget. Kerumunan kerangka berhenti sesaat sebelum mereka mulai menyerbu ke arah mereka bertiga. Yo berkata, apapun yang hidup dan bernafas sangat memikat. Mereka akan dapat berevolusi dengan jumlah yang luar biasa jika mereka dapat mengkonsumsi daging dan darah kita. Makhluk mayat hidup dapat mencapai puncak rantai makanan mereka dengan berevolusi dengan terus-menerus. Kenangan yang ditinggalkan guruku memberitahuku bahwa ada 13 jenis mayat hidup di tempat ini. Dan kerangka normal ini adalah yang terlemah. Biarkan aku menguji kekuatan mereka. Bebe maju selangkah dan melindungi Yu Hao dan Wang Dong'er di belakangnya. 7 atau 8 kerangka dengan cepat tiba di hadapan mereka. Wang Dong'er tidak jauh lebih lemah dari Bebe, tapi wajahnya pucat saat dia melihat gadis mana yang tidak takut dengan kerangka. Ini terutama karena mereka berada di dalam tempat yang gelap dan suram. Dan kekuatannya sendiri lemah dan benar-benar melemah dengan tidak adanya cahaya. Yu Hao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir. Jangan lupa, guruku meninggalkan tempat ini. Dunia ini untukku. Aku adalah diktator dunia ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.